Sesaat manfaat. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Kasih sayangku, rahmatku meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang selalu meliputi diri kita dimanapun kita, dan sampai kapanpun kita ini akan diikuti selalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan seseorang hamba itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, suatu hari kami dihampiri oleh Nabi SAW. Kemudian beliau pun berkata, "Wahai sahabatku, malaikat Jibril tadi menghampiri saya dan bercerita kepada saya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai satu orang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umurnya lebih daripada 500 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hamba tersebut di satu gunung, yang mana gunung tersebut dikelilingi laut yang begitu luas. Tidak ada satu orang pun yang hidup di situ. Satu hamba ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang malamnya. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun membuatkan satu mata air sebesar satu jari. Dari situ keluar mata air tawar yang bisa diminumnya setiap hari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun menumbuhkan satu pohon apel yang setiap harinya berbuah. Kemudian hamba ini pun setiap harinya, setiap malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ruhnya, mengambil nyawanya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril pun melanjutkan ceritanya, bercerita kepada Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan keinginan dari hamba tersebut yang menginginkan hidup dalam keadaan beribadah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menginginkan meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun mengabulkan keinginan hamba tersebut. Hamba tersebut yang hidup 500 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah, sama Allah Subhanahu wa ta'ala dihidupkan di satu gunung, dikelilingi laut, dihidupkan satu pohon yang berbuah setiap harinya, ditimbulkan satu mata air yang dia bisa minum setiap harinya, dan dia dimatikan dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana dia inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat akan berhadapan dengan hamba ini, dan Allah pun akan berkata kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, engkau lalui hidupmu dalam keadaan beribadah kepadaku 500 tahun, sehingga aku ambil dalam keadaan sujud sebagaimana permintaan engkau. Sekarang wahai hambaku, engkau masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku, dengan kasih sayangku." Akan tetapi hamba tersebut berkata, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu dengan amal ibadahku ya Allah, yang selama 500 tahun aku habiskan umurku untuk beribadah kepada engkau."
Berkata lagi Allah kepada hamba tersebut, wahai hambaku, masuklah surgaku dengan rahmatku. Menjawab lagi hamba tersebut, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan amal ibadahku yang 500 tahun. Berkata lagi kepada hamba tersebut, wahai hambaku, masuklah surgaku dengan kasih sayangku, dengan rahmatku. Kemudian hamba tersebut pun menjawab, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan amal ibadahku yang 500 tahun. Kemudian malaikat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, timbang nikmat yang aku berikan kepada hamba ini dengan amalnya 500 tahun. Ditimbang antara ibadahnya dan amalnya. Dilihat satu nikmat penglihatan yang Allah SWT berikan kepada hamba tersebut, nikmat ini melebihi beratnya daripada amal yang 500 tahun. Sehingga hamba ini pun berkata, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Kemudian ditanya, wahai hambaku, engkau beribadah selama 500 tahun, kekuatan dari siapa? Dari engkau ya Allah. Allah bertanya lagi, wahai hambaku, siapa yang mengirim engkau ada di atas gunung, yang gunung tersebut dikelilingi lautan yang begitu luas? Hamba ini pun menjawab, engkau ya Allah. Kemudian Allah pun kembali bertanya, wahai hambaku, siapakah yang menumbuhkan satu tanaman, satu pohon apel sehingga bisa berbuah setiap harinya? Engkau ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, siapakah wahai hambaku yang menimbulkan satu mata air tawar yang bisa engkau minum setiap harinya? Engkau ya Allah. Wahai hambaku, siapakah yang mengambil ruh engkau sehingga engkau bisa meninggal dalam keadaan sujud dan aku ridhoi wahai hambaku? Dijawab oleh hamba tersebut, ya Allah, yang mengambil serta mentakdirkan aku sehingga aku meninggal dalam keadaan bersujud adalah engkau ya Allah. Dengan begitu rahmatku yang selalu meliputi engkau, dan sampai engkau pun masuk surga, engkau akan aku liputi dengan rahmatku.